Dengarkan kesaksian dari saudari kita, Cimaria. Selamat Paskah, nama saya Maria, saya cicinya Husin, Cia. Saya sangat bersyukur, puji Tuhan dan terima kasih kalau saya masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Sampai dengan detik ini, sampai dengan saat ini, saya masih boleh dikasih kesempatan untuk hidup, untuk bisa memberikan kesaksian bagaimana Tuhan, kebaikan dan kemurahan dan kuasa Tuhan kerja dalam hidup saya. Sekitar 3,5 tahun yang lalu, saya sakit dan setelah saya cek dokter, saya tes darah. Akhirnya dokter sampai saya harus berobat ke luar negeri, ke Malaysia. Dan akhirnya dari hasil report dari dokter mengatakan saya sakit primary biliary cirrhosis. Itu semacam artinya istilahnya itu liver cirrhosis. Pengerasan hati saya sudah keras, sudah tidak berfungsi normal dan sepertinya sudah rusak. Itu karena faktornya karena autoimun. Itu sejenis semacam kekebalan dari dalam tubuh saya sendiri yang menghantam dan merusak fungsi liver saya. Saya merasa, bagi saya awalnya saya sangat shock, saya sangat stres, saya kaget. Saya sering bertanya kepada Tuhan, Tuhan, saya anak Tuhan, kenapa saya masih muda, saya masih banyak hal yang belum saya lakukan, kenapa saya bisa menderita penyakit yang seperti ini, yang dari harusnya kekebalan tubuh sendiri yang kadang harusnya melindungi fungsi-fungsi atau organ-organ di dalam tubuh. Tapi bagi saya ternyata kekebalan tubuh saya yang merusak fungsi organ tubuh saya yang paling penting, yaitu liver. Dan sesudah itu saya sering harus rajin tes darah, saya harus banyak konsultasi ke dokter, dan dokter mengatakan satu-satunya cara yang saya harus lakukan, saya tiap hari harus minum obat. Obat yang saya bangun tidur, saya sudah harus minum obat, dan dalam satu hari jumlah obatnya cukup banyak untuk saya minum. Dan saya saya sering juga down ya, kalau minum obat tertentu itu sangat membuat fisik saya lemah, kadang nggak enak, tapi itu harus saya jalani. Tapi saya pikir daripada saya berpikir yang tidak-tidak, daripada saya mengasihani diri saya atau saya tidak pasrah, sepertinya saya tidak berbuat apa-apa, lebih baik saya menyerahkan semua masalah saya, semua pergumulan saya, semua kesakitan saya serahkan kepada Tuhan. Dan bersyukur karena dari kecil saya tahu Tuhan selalu menjaga hidup saya. Kalau tidak mungkin saya ada seperti sekarang ini. Meskipun sekarang saya anggap itu hanya ujian dari Tuhan buat saya. Pasti Tuhan punya rencana atau hikmat di balik semua yang terjadi dalam hidup saya. Dan saya tetap menjalani hari demi hari seperti biasa. Saya cuma bisa berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong kalau seandainya Tuhan menghendaki ini terjadi ke saya, tolong beri saya kekuatan supaya saya bisa menjalani hari-hari saya seperti orang yang biasa, orang yang normal. Saya bisa makan, tidur, saya bisa melakukan aktivitas saya tanpa terganggu. Dan tolong ya Tuhan, saya tahu menurut dokter penyakit ini sejenis liver yang sudah mengeras itu tidak mungkin normal lagi, tidak mungkin bisa sembuh. Saya hanya bisa bertahan melalui obat. Saya tidak tahu itu akan kapan liver saya akan tahan seperti itu. Tapi yang saya tahu, saya berdoa, hanya bisa berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong jauhkan saya dari semua hal-hal yang membuat saya bisa menderita. Karena saya takut kalau saya sakit, harus menderita, harus kesakitan sekali. Itu saya butuh pertolongan, benar-benar kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Dan akhirnya saya menjalani sudah sekitar 2 tahun lebih saya minum obat. Ternyata akhirnya
ya belakangan ini, masa-masa belakangan ini saya merasa kondisi saya mulai drop. Dan terakhir benar ternyata saya cek ke dokter, dokter mengatakan liver saya sudah tidak bisa bertahan lagi. Dengan obat segala macam pun yang selama ini saya makan tidak bisa bertahan lagi. Dan cara satu-satunya yang bisa menyelamatkan hidup saya yaitu saya harus melakukan transplantasi hati. Saya tahu itu saya seperti shock, seperti mendapat petir yang di siang bolong. Akhirnya saya pikir hal yang saya takutkan terjadi. Dan masalahnya itu memerlukan biaya yang sangat besar. Dan untuk tidak gampang untuk mencari donor yang liver yang cocok untuk saya. Dan berdasarkan rekomen dari dokter saya direkomen untuk berobat, untuk mulai harus segera konsultasi ke dokter yang di India maupun yang di Singapura. Karena di Malaysia belum sampai saat ini belum ada dokter yang melakukan transplantasi hati. Akhirnya dari rekomen dokter itu ternyata banyak masalah utama yang penting yang harus saya yang terjadi dalam yang harus saya hadapi, yaitu salah satunya masalah utamanya itu mereka semua harus kita di rumah sakit tidak menyediakan organ untuk liver, jadi saya sendiri juga yang harus mencari donor yang untuk saya. Sedangkan sampai detik ini, sampai saat ini masih akhirnya saya juga tidak putus asa. Saya juga tahu bahwa saya dapat informasi bahwa di China itu ada juga yang mungkin bisa menyediakan liver, donor untuk liver buat saya. Tapi ternyata setelah saya telepon ke sana, saya cek, saya banyak tanya jawab ke sana, ternyata di sana sekarang sangat susah juga untuk mencari liver karena liver yang tersedia itu tidak mencukupi untuk warga negaranya sendiri, dan dia mengatakan dengan tegas bahwa dia tidak terima warga negara asing yang mau donor. Jadi akhirnya sepertinya semua harapan di 3 negara itu sepertinya sia-sia dan tidak mungkin ada harapan untuk itu. Sedangkan saya cuma hanya bisa berdoa, Tuhan saya mau hidup Tuhan, sampai kapan saya harus menunggu. Kalau tiba-tiba liver saya drop, ya berarti seperti sebuah bom yang di dalam tubuh saya yang bisa meledak kapan saja. Tapi akhirnya saya sangat bersyukur Tuhan masih baik. Saya punya keluarga yang banyak mendukung saya, yang banyak membantu saya juga untuk mencari informasi. Dan akhirnya saya dapat informasi bahwa di Indonesia ada 2 rumah sakit yang juga mulai sekarang ini ada pernah melakukan transplantasi hati. Yaitu satu rumah sakit yang di Puri Indah dan rumah sakit yang di Sentul. Tapi ternyata setelah saya konsultasi ke dokter di sana juga mengatakan hal yang sama. Saya harus bisa mencari liver sendiri yang cocok untuk saya. Akhirnya akhir kata saya sangat frustasi. Saya merasa Tuhan ini bagaimana, saya sudah berusaha. Akhirnya saya memilih diam saja. Mungkin Tuhan mau saya diam saja. Saya banyak berdoa biarlah sisanya Tuhan yang bekerja saja. Akhirnya saya sangat-sangat kaget ya. Pada baru belakangan ini saya dapat telepon dari rumah sakit yang di Sentul. Mereka mengatakan mereka ada dokter yang dari Jepang. Mereka memang selama ini kerjasama antara tim dokter di Indonesia dengan dokter yang di Jepang. Dan dokter Jepang ini mau datang ke Indonesia. Kalau saya secara kekuatan saya, kalau bukan Tuhan yang bantu, saya tidak mungkin ya kita mampu untuk biaya ke sana, untuk biaya mencari dokternya dan biaya konsultasi maupun biaya perobatan di Jepang, karena itu di sini aja udah sangat mahal, apalagi kalau di Jepang. Tapi ternyata Tuhan memulai membuka jalan. Dokternya katanya mau datang ke Indonesia. Akhirnya saya janji ketemu sama dokternya. Bersyukur lagi dokter ini orangnya sangat humble, dia sangat baik dan dia sangat-sangat banyak membantu saya juga. Akhirnya
saya dilakukan tes dan ternyata tiba-tiba itu sepertinya ya, saya juga tidak nyangka. Waktu itu saya ditemani oleh suami saya dan dokter mengatakan ya mungkin suaminya coba tes, siapa tahu itu cocok gitu. Dan akhirnya hari itu juga kita tes. Ternyata puji Tuhan, saya mendapat jawaban lagi dari harapan, secerca harapan yang sangat-sangat saya butuhkan. Saya sangat bersyukur juga kalau suami saya bersedia mendonorkan livernya buat saya. Ternyata selama ini liver yang saya cari dengan susah payah itu ternyata tidak jauh-jauh ada di samping saya. Sudah disediakan Tuhan buat saya. Terima kasih untuk suami saya juga yang bersedia mendonorkan livernya buat saya. Dan ternyata dalam satu hari sepertinya saya merenung, Tuhan terima kasih banyak Tuhan. Dalam satu hari saya mendapat 2 jawaban, yaitu saya mendapatkan dokter yang dia merupakan salah satu dokter yang terbaik di dunia untuk bagian transplantasi hati. Itu dari Jepang lagi. Kalau untuk saya kayaknya tidak mampu bayar dia kalau di Jepang. Terus kedua, saya punya donor ya yang ternyata tidak jauh-jauh, ternyata selama ini ada di samping saya. Ya, itu semua kerja Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita benar-benar Tuhan yang udah bangkit. Tuhan kita adalah Tuhan yang benar-benar hidup. Kalau kita benar-benar, saya tetap punya komitmen bahwa saya harus mau tetap setia sama Tuhan. Karena saya tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Kalau kita setia terlebih dulu kepada Tuhan, Tuhan pasti akan lebih setia lagi kepada kita. Karena kita hanya perlu, yang bagi saya ingat terus satu hal ini, bahwa saya hanya perlu melakukan apa yang menjadi kewajiban saya. Sisanya biarlah Tuhan yang melakukan kebahagiaannya. Dan bersyukur sekarang karena suami saya livernya ada sedikit lemah, jadi disuruh dokter untuk harus lebih diet yang ketat sampai menunggu waktunya saya bisa dilakukan transplantasi hati. Dan untuk saya tahu, saya ada beli buku yang mengenai ganti hati karena saya ingin tahu apa yang akan terjadi, karena ini operasi yang sangat besar, operasi yang sangat memakan resiko yang sangat tinggi. Saya tahu dari buku itu, saya banyak baca bagaimana penderitaan atau rasa sakit yang harus saya rasakan nanti pada waktu transplantasi, sesudah transplantasi, dan saya perlu waktu yang cukup lama untuk bisa sekitar kurang lebih kata dokter 1 bulan saya harus di rumah sakit karena saya harus menjaga dari semua virus, bakteri ataupun kekebalan tubuh. Karena kekebalan tubuh saya lemah, saya jadi butuh ekstra perawatan yang benar-benar lebih di konsentrasi yang benar-benar tidak boleh lepas sedikit pun gitu. Dan saya untuk semuanya ini dalam kesempatan ini juga saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih juga. Saya tahu banyak hamba-hamba Tuhan yang di sini yang banyak mendoakan saya karena saya sakit juga udah cukup lama, dan juga banyak teman-teman di sini, saudara-saudari seiman yang setiap kali selalu memberi semangat buat saya, doa-doa, dan juga keluarga yang sangat mendukung saya, yang sangat berusaha melakukan yang terbaik supaya saya bisa sembuh. Saya tahu perjalanan untuk penderitaan saya ini baru mulai awalnya. Nanti waktu saya dioperasi itu masih banyak hal lagi yang harus saya lakukan. Dan saya tetap percaya bahwa kalau Tuhan masih memberi kesempatan kepada saya untuk saya bisa hidup, itu adalah benar-benar kesempatan kedua yang Tuhan berikan buat saya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau benar-benar Tuhan yang hidup. Saya serahkan hidup
mati saya, semua apa yang ada pada saya hanya bisa serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memberi saya hidup, Tuhan juga yang berhak untuk menentukan dan membawa ke arah mana hidup saya. Tapi saya punya komit bahwa saya sebenarnya kemarin Lausesem minta saya untuk kesaksian. Saya sepertinya saya bisa nggak ya, karena saya punya kekuatan untuk itu nggak. Saya takut saya nggak biasa bicara di depan. Tapi saya merasa waktu itu saya punya goal, saya punya komit bahwa sesudah saya sembuh saya akan sharing untuk membagikan berkat saya dari Tuhan untuk saudara-saudara sekalian. Tapi ternyata saya pikir ya mungkin itu nanti urusan nanti. Tapi yang sekarang saya masih hidup, saya masih bisa melakukan banyak hal sebelum saya operasi. Saya merasa itu sepertinya hutang saya kepada Tuhan. Dan hari ini saya bersyukur, saya sangat happy. Saya bisa melunasi hutang saya sama Tuhan. Saya bisa men-share di depan ini semua bahwa benar-benar kalau kita mau berpegang pada Tuhan, Tuhan itu tidak pernah sekalipun akan meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua yang sudah banyak membantu saya. Terima kasih, amin.